Legend of the Great Sage, Chapter 1541. Api merah menyala membakar sebuah panci hitam besar, dan dinding-dinding batu di sekitarnya hangus menghitam. Beberapa hantu kecil menambahkan kayu bakar ke dalam api. Panci itu berdiameter puluhan meter, seperti kolam kecil. Itu terisi minyak kuning keruh dan gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya bergolak. Pada saat ini, hantu nila besar muncul di dinding batu hitam pekat. Cakar hantunya mengangkat seseorang tinggi-tinggi dan melemparkannya ke dalam panci berisi minyak. Dengan bunyi cipratan, minyaknya terciprat kemana-mana. Terdengar suara mendesis dan minyak berputar kencang. Hantu-hantu kecil yang sedang memasak panci itu lari ketakutan, dan tanpa sengaja terkena noda minyak. Mereka meratap dan berguling-guling di tanah, seolah-olah mereka sedang menderita sakit yang amat sangat, dan tubuh mereka yang bungkuk pun terpelintir. Hantu nila itu tertawa keras, memperoleh kenikmatan besar dari ratapan menyakitkan itu. Ini bukan panci minyak biasa, tetapi neraka kecil di tingkat pertama neraka. Orang biasa akan mati kesakitan bahkan jika mereka terkena sedikit minyak. Namun anehnya, dia tidak mendengar teriakan apapun dari dalam panci berisi minyak itu. Dia menunduk, dan senyumnya membeku. Orang gila yang memaki divisi cermin dan menghina hakim di depan umum sebenarnya berenang di dalam panci minyak. Ketika Li Qingshan jatuh ke dalam panci minyak, ekspresinya sangat mengagumkan, dan dia memiliki semangat pengorbanan yang tak kenal takut demi tujuan revolusioner. Namun, minyak di sekelilingnya mendidih hebat, tetapi dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Mungkinkah aku mati rasa terhadap rasa sakit? Maka, ia merentangkan tangannya dan berenang di dalam panci itu, tetapi seperti dugaannya, ia tidak merasakan sakit apapun. Meskipun olinya sedikit mengganggu, oli itu hangat dan halus, dan sedikit nyaman. Ia berenang beberapa putaran sekaligus, dari awal hingga akhir, gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya anjing. Hantu nila itu tercengang, dan hantu-hantu kecil yang sedang memasak panci itu pun tercengang. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergilah, jangan halangi jalan. Pada saat ini, hantu merah besar lainnya muncul di dinding batu. Hantu itu dengan tidak sabar menyingkirkan hantu nila dan melemparkan orang lain ke dalam panci minyak. Li Qingshan tersenyum saat melihat orang itu. Kamu juga di sini. Orang yang datang adalah lelaki tua yang datang bersamanya. Begitu lelaki tua itu jatuh ke dalam panci berisi minyak, ekspresinya berubah drastis. Seluruh tubuhnya gemetar. Ketika dia melihat Li Qingshan, dia menggertakkan giginya dan ekspresinya berubah. Itu benar-benar menyakitkan dan penuh kebencian. Dia dipenuhi kebencian. Niat membunuh muncul di hatinya dan dia segera merasakan sakitnya bertambah. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan sihirnya dan memfokuskan pikirannya. Dia mengeluarkan kalimat dari celah giginya, kau menyakitiku. Ternyata setelah Hakim Lu menginterogasi Li Qingshan, berikutnya adalah lelaki tua itu. Dia sudah menyiapkan hadiah yang berlimpah, jadi dia bahkan tidak perlu pergi ke cermin dosa. Meng Po masih berada di aula. Dia menatapnya dan berkata, ini juga hantu yang malang. Dia terdiam, bagaimana mungkin dia berani berkata kepada hantu abadi yang sedang marah, aku baru saja berbohong padamu. Akibatnya, ia dikawal ke cermin dosa oleh para pelayan neraka. Langkah ini bukan masalah besar. Cermin itu tertutup kabut hitam tebal, dan hampir tidak ada cahaya sama sekali. Jelaslah bahwa ia telah berdosa berat. Di dunia aslinya, dia adalah seorang kultivator iblis hebat yang namanya mengguncang dunia. Hobi favoritnya adalah menggunakan jiwa yang hidup untuk memurnikan harta sihir. Membantai kota-kota dan menghancurkan negara bukanlah hal yang sulit baginya, dan dia dikenal sebagai monster tua pencuri jiwa. Setelah dia naik ke alam fana, dia menahan diri sedikit, tetapi dia jelas bukan orang baik. Hakim Lu juga sedang marah besar. Dengan lambaian penanya, dia dikirim ke neraka tingkat ke-10, satu tingkat lebih dalam dari Li Qingshan. Dia memiliki kepahitan yang tidak dapat diungkapkannya, dan dia tidak dapat memberikan hadiahnya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak membenci Li Qingshan? Kau sungguh orang tua yang tidak masuk akal, apa salahku hingga kau terluka? Pikiran Li Qingshan berubah. Dia menebak alasannya secara kasar, lalu tertawa, kamu pantas mendapatkannya. Dia merentangkan tangannya dan bersandar di sisi panci berisi minyak. Dia berteriak pada dua hantu besar di dinding batu, apa yang kalian berdua lihat? Minyaknya terlalu dingin. Wajah lelaki tua itu berubah menjadi hijau dan wajahnya berkedut. Kedua hantu besar itu juga tertegun sejenak, mungkin karena mereka belum pernah mendengar permintaan seperti itu. Mereka berteriak kepada hantu-hantu kecil yang sedang memasak panci, nyalakan api, nyalakan api. Hantu-hantu kecil yang sedang memasak panci itu segera menaikkan apinya, dan minyak dalam panci itu pun mendidih semakin hebat. Li Qingshan masih tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Ia lalu menatap lelaki tua yang wajahnya sudah berubah dan tubuhnya gemetar. Cek, kau seperti adonan goreng. Apa kau benar-benar kesakitan? Kau tidak berpura-pura, kan? Aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, bukankah kita sekarang sedang mengalami kematian yang mengerikan? Orang tua itu terdiam. Ia suka mencabut jiwa musuh-musuhnya dan menyiksa mereka, tetapi apakah ada tempat yang lebih baik untuk menyiksa seseorang selain neraka? Jika aku membunuh bocah ini sekarang, aku akan membantunya membebaskan diri. Hakim Liu itu pasti akan melampiaskan amarahnya padaku. Menambahkan satu kejahatan lagi sudah merupakan hukuman yang ringan, tetapi jika kultivasiku disegel, maka semuanya berakhir. Dia melotot ke arah Li Qingshan dengan tatapan mata yang ingin melahapnya hidup-hidup, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Panci minyak itu menjadi makin panas, dan rasa sakitnya pun makin terasa. Kemudian dia melihat Li Qingshan bersiul, seolah sedang mandi. Orang tua itu langsung merasakan sakitnya bertambah beberapa kali lipat, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.
Dia menunjuk Li Qingshan dan berteriak pada dua hantu besar itu, ini tidak adil, mengapa dia baik-baik saja? Li Qingshan menyandarkan kepalanya di tepi panci dan menatap langit malam biru yang aneh, silakan tambahkan sedikit api lagi, ya, ini suhunya. Dia mengeluarkan erangan yang menenangkan, mencelupkan kepalanya ke dalam minyak, dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkin karena aku orang baik. Dia telah merasakan sakitnya neraka yang ditanggung Gu Yanying, dan sejujurnya, itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan, jauh melebihi batas rasa sakit yang bisa dirasakannya. Kalau bicara logika, sekarang dia sudah dikirim ke neraka, rasa sakit yang dirasakannya pasti lebih hebat lagi, tapi dia baik-baik saja. Dilihat dari reaksi lelaki tua itu, tidak ada masalah dengan panci berisi minyak itu, jadi masalahnya ada pada dirinya, atau langit di atasnya. Melihat kembali pengetahuan tentang 6 jalan reinkarnasi. Jalan neraka merupakan bagian terpenting dari 6 jalan reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa tanpa neraka, tidak akan ada reinkarnasi. Hukum langit dan bumi tampaknya memiliki beberapa karakteristik yang sangat misterius. Entah itu jalan mata air kuning yang mengarah ke dunia yang tak terhitung jumlahnya dan tempat yang tak terhitung jumlahnya, atau jembatan ketidakberdayaan yang tidak dapat dibedakan satu sama lain, atau bahkan platform pemandangan kampung halaman yang memungkinkannya melihat kampung halamannya di kehidupan sebelumnya, semuanya luar biasa dan tidak dapat ditebak dengan akal sehat. Dia punya tebakan samar, tapi dia sendiri pun tidak yakin, apakah aku orang baik? Ya, tentu saja aku bukan orang jahat, tapi... Dia memejamkan matanya, seolah-olah dia tertidur. Di medan perang domain iblis, dia pernah memimpin pasukan untuk menyerang, membunuh banyak sekali iblis, dan akhirnya menghadapi dewa iblis sendirian. Di dunia 5 wilayah, dia pernah menyebarkan seni bela diri, sehingga setiap orang memiliki keterampilan, dan mematahkan kekuasaan sekte dan keluarga bangsawan tersebut. Di dunia 9 wilayah, dia pernah menghancurkan dunia dan menyelamatkan rakyat jelata. Petik 2. Apakah aku orang baik? Hantu besar berwarna nila itu bergegas kembali ke departemen cermin cerah. Hakim Lu sedang mengobrol dengan 3 hantu abadi. Dia berkata dengan tidak senang, mengapa kalian baru melapor sekarang? Bagaimana kabar anak itu? Yang mulia, anak itu, dia. Apa yang masih kamu ragukan, katakan saja dengan cepat. Melapor kepada yang mulia, dia tertidur. Tertidur, Hakim Lu meragukan telinganya, dia tidak melawan atau memohon belas kasihan. Tidak, dia tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. Mungkinkah? Jantung Hakim Lu berdebar kencang, lalu dia melihat ke arah cermin dosa, dan 4 kata besar, lahir dari hati, di atasnya. Si muka kuda berkata dengan serius, anak itu lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya. Cermin dosa hanyalah perwujudan hukum neraka, yang memudahkan Hakim Yama dalam memberikan penghakiman. Sekalipun itu bukan refleksi, tetap saja ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Si kepala sapi Apang tiba-tiba teringat bahwa dahulu kala, ketika ia mendirikan jalan neraka, tujuan lahir dari hati, dan alam diciptakan dari hati. Dalam siklus karma, kebaikan dan kejahatan mendapat balasan. Hatinya menjadi cerah, penjahat tercela, penjahat tak tahu malu, bagaimana dia bisa dipilih oleh pemimpin. Dia memperoleh sedikit harapan. Meng Po menjerit, tidak, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Chapter 1542. Hantu nila itu menggunakan garpu baja untuk mengeluarkan Li Qingshan dari panci minyak dan mengirimnya ke kedalaman neraka untuk ditangani. Begitu dia keluar dari panci minyak, dia menaiki gunung pisau. Ribuan bilah pisau berkumpul bersama, berkilau dingin. Ketika Li Qingshan melihat ini, dia tersenyum dan berkata, tempat yang bagus. Dia menghela napas panjang lagi, tetapi dia teringat pada pedang bunga gila di ujung jalan. Apakah kamu sekarang tahu rasa takut? Hantu nila itu menyeringai dan mendorong Li Qingshan ke arah gunung pisau. Kemudian, dia menatap dengan mata terbuka lebar, hanya untuk melihat Li Qingshan berjalan di atas tumpukan pisau dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tidak tampak seperti hantu jahat yang dikirim ke neraka, tetapi lebih seperti seorang turis yang sedang mendaki. Ribuan bilah pisau itu tidak dapat melukainya sama sekali. Hantu nila itu bergegas melapor. Hakim Lu bahkan lebih marah. Dia membanting palu dan berkata, sampah. Dia mengambil sebuah token dan membantingnya ke kepala hantu nila itu. Lanjutkan, tidak perlu melapor lagi. Kalau dia tidak menderita, lanjut saja ke level berikutnya. Hantu nila itu mengambil token itu dan kembali ke neraka kecil. Dia juga sangat marah, tetapi dia tidak berani membenci seorang hakim. Dia meraih Li Qingshan dan pergi, sambil berkata dengan keras, nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat lolos dari hukuman hanya karena kamu telah melakukan beberapa perbuatan baik? Li Qingshan tersenyum. Seperti yang kuduga, aku tidak menyangka neraka ini akan bersikap adil. Adil, hantu nila itu tersenyum kejam. Aku ingin kau tahu bahwa ini adalah tempat yang paling tidak adil di dunia. Li Qingshan meliriknya dan melihat bekas luka di kepala dan wajahnya. Menurutku kamu juga hantu yang tidak beruntung. Hantu nila itu marah sekali. Diam kau. Kemudian, Li Qingshan mengunjungi neraka kapak tembaga dan neraka pohon besi. Kapak tembaga tidak dapat menyakitinya, dan pohon besi tidak dapat menyakitinya. Di neraka kelaparan, perutnya kenyang, dan di neraka haus, mulutnya penuh. Di neraka pasir awan hitam, yang ada hanya angin sepoi-sepoi yang sejuk. Di neraka lumpur kotoran, yang ada hanya genangan air jernih. Lebah beracun tidak menyengatnya dan ular beracun tidak mengganggunya. Dia tidak takut dibedah, dan dia tidak takut dimakan burung gagak. Mula-mula raut wajah hantu nila itu menjadi semakin garang, namun lama-kelamaan, raut wajahnya berubah semakin serius dan sedikit rasa hormat pun tampak di wajahnya. Setelah bertugas di neraka selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak sekali roh jahat dan hantu.
Ketika mereka merasakan sakit yang teramat sangat, banyak yang mengutuk sang hakim, sang panglima Yin, bahkan sang raja Yamasitigarba, namun mereka belum pernah melihat tawanan yang begitu tenang. Seolah-olah dia tidak berjalan menuju kedalaman neraka, melainkan menuju surga. Dari awal sampai akhir, tidak ada sedikit pun kebencian atau keputusasaan. Terlebih lagi, dia tidak menerima hukuman apapun meskipun dia berada di neraka yang dalam. Jelas bahwa dia telah mengumpulkan banyak pahala. Siapa kamu? Li Qingshan menjawab dengan puas, apakah itu penting? Jangan terlalu berpuas diri. Sekalipun mereka punya pahala yang besar, jangan bilang mereka tidak punya dosa. Li Qingshan menghela napas dan berkata, dosa-dosaku terlalu banyak untuk disebutkan. Bahkan 10.000 kematian tidak dapat menebusnya. Atas perintahnya, binatang pemakan kekosongan melahap dunia yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan banyak orang kehilangan rumah dan banyak makhluk hidup musnah. Adapun dunia di 5 benua, ia telah mengizinkan semua orang untuk berkultivasi, tetapi hal itu juga telah menimbulkan kekacauan selama ratusan tahun. Banyak seniman bela diri dan kultivator muncul entah dari mana, berjuang untuk supremasi di Laut Surgawi, menghasilkan lebih dari sekadar legenda. Hantu nila itu tertegun dan mengamatinya. Dia merasa tidak dapat melihat apapun. Jika dia seorang kultivator iblis yang melakukan segala macam kejahatan, bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak pahala? Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka tamatlah riwayatmu. Kalau kamu masuk neraka yang paling dalam, selama masih ada jejak dosa, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman. Pada saat itu, semakin dalam dosanya, semakin besar pula rasa sakitnya. Tanpa disadari, nada bicaranya tidak lagi penuh kegembiraan, tetapi sedikit emosional. Bukankah itu yang sebenarnya kamu inginkan? Aku tidak punya permusuhan denganmu. Apa yang kuinginkan? Aku rasa itu tidak ada gunanya bagimu. Jasamu jauh lebih besar daripada dosamu. Kau tidak berada di pihak yang sama dengan para pembudidaya setan dan roh-roh jahat terkutuk itu. Bayar saja uangnya dengan jujur dan pergilah. Buat apa repot-repot? Siapa bilang tidak ada keadilan di sini? Apakah kamu tidak memilikinya di hatimu? Li Qingshan tersenyum. Jika kamu memiliki pikiran ini, aku mungkin akan mengampuni nyawamu di masa depan. Selamatkan nyawaku. Hantu nila itu tertawa terbahak-bahak. Ia sudah berada dalam situasi seperti itu, apakah ia masih ingin melarikan diri dari neraka ini? Namun, di bawah tatapan Li Qingshan, dia perlahan tidak bisa tertawa lagi. Sebaliknya, dia merasa agak takut. Li Qingshan mendesak, berhentilah bicara omong kosong. Ayo cepat, petik 2. Tak lama kemudian, mereka tiba di tingkat neraka ke-6, neraka pemakan semut yang kecil. Li Qingshan mengerutkan kening dan mulai merasakan sedikit rasa sakit. Meskipun sakitnya tidak terlalu dalam, namun tak tertahankan dan membuatnya gelisah. Entah mengapa, ia teringat kembali masa-masa di desa Craching Ox. Masa kecilnya tidak indah, melainkan masa saat ia terperangkap dalam tubuh seorang anak. Di desa kecil itu, ia sering dianiaya oleh kakak dan adik iparnya. Dia tidur di tumpukan jerami di kandang sapi selama bertahun-tahun, dan dia sering digigit nyamuk. Dia tidak bisa tidur sepanjang waktu, dan dia hanya bisa berbicara dengan Oksen. Kau tahu itu menyakitkan, ya? Itu sangat menyakitkan. Kalau begitu kau harus menanggungnya. Hantu nila itu duduk di sudut. Dia dikirim oleh Hakim Lu untuk menangani Li Qingshan. Awalnya, setelah dimarahi oleh Hakim Lu, dia melampiaskan amarahnya pada Li Qingshan. Dia siap untuk mengirimnya ke neraka yang paling dalam, tetapi tanpa disadari dia berubah pikiran. Dia merasa sudah cukup melakukan tugas ini dengan asal-asalan. Tidak perlu membela Lu. Li Qingshan mengangguk dan menutup matanya, dia menahan gigitan itu. Dia tahu betul bahwa ujian baru saja dimulai. Ia sudah beruntung karena mampu melewati beberapa level pertama, tetapi hanya sampai di situ saja. Tidak ada orang baik di depan cermin dosa, dan tidak ada surga di jalan neraka. Tanpa mengalami ribuan kesulitan dan penderitaan, bagaimana dia bisa mencapai kedalaman neraka dan bertemu dengan Sang Bijak Agung, lalu ke atas 9 surga dan bertemu dengan Saudara Ox? Ia menduga bahwa sup Mengpo justru memiliki efek sebaliknya. Sup itu tidak membuat orang lupa, tetapi justru membuat orang mengingat. Sup itu 100 kali lebih efektif daripada air kenangan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia masih berada di tumpukan jerami di kandang sapi, menghadap Oksen dengan tanduknya yang patah. Oksen menatapnya dengan mata basahnya, menunggunya untuk membuat pilihan. Bagi seorang kaisar manusia biasa, roh yang pada dasarnya adalah segalanya. Itu adalah kondensasi dari jiwa, roh, kekuatan sihir, dan kultivasi. Namun, dia, yang mengolah 9 transformasi iblis dan dewa, dapat dengan mudah meninggalkan roh yang dan kemudian memadatkannya lagi di dunia kecil. Dia masih bisa membuat pilihan. Dia bisa memilih untuk tidak menderita rasa sakit ini dan memilih jalan. Bukan berarti dia tidak punya jalan keluar. Dunia 5 benua adalah jalan keluar terbaiknya. Dunia 5 benua telah berkembang menjadi dunia yang sangat besar. Dalam waktu dekat, dunia ini akan dapat menampung keberadaan yang telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi. Dan sebagai dewa dunia, selama dia bersembunyi di dunia 5 benua, dia bisa hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Bahkan makhluk abadi tidak bisa melakukan apapun padanya. Itu benar-benar seperti, ambil langkah mundur dan kamu bisa melihat dunia. Semuanya ada di sana, jadi mengapa dia harus menderita di neraka ini? Pada saat itu ada seekor semut yang merayapi kelopak matanya dan tiba-tiba dia mencubitnya. Hantu Agung Indigo berpikir, akhirnya tidak tahan lagi. Ini sudah merupakan neraka tingkat ke-6. Berbeda dari gunung pisau dan penggorengan minyak yang pertama. Ini menyentuh tingkat hukum yang lebih dalam. Tidak perlu ada hantu kecil untuk mengasah pisaunya. Berbagai manifestasi lahir dari hati, dan alam tercipta dari hati. Semut-semut ini tidak bisa melarikan diri sama sekali.
Tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Tidak peduli seberapa keras mereka melawan, mereka pasti akan digigit. Li Qingshan dengan lembut melepaskan semut itu dan membuka matanya. Ayo lanjutkan. Apa katamu? Ayo kita ke level berikutnya. Tidak ada yang menarik di sini. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Saya hargai niat baik Anda, tapi mari kita lanjutkan. Mata Li Qingshan bersinar dan ekspresinya keras kepala. Sejak dia melangkah keluar dari desa Crouching Ox, dia sudah bertekad untuk tidak menoleh ke belakang. Tidak ada jalan mundur yang bisa dibicarakan, baik itu desa maupun dunia. Chapter 1543. Di ruangan yang tenang, Letian merasa sangat gelisah. Kakak senior tertua telah meninggal menggantikannya tanpa alasan. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Dapatkah dia memberitahu orang lain bahwa kakak senior tertua sendiri yang mencari kematian dan ditangkap oleh kepala sapi Pang lalu dibawa ke neraka? Yang lain pasti akan berpikir bahwa dia telah menggunakan suatu rencana jahat untuk menjadikan Li Qingshan sebagai kambing hitam. Dia tidak sanggup menanggung kejahatan membunuh kakak senior tertua. Jika Chou Tianjiao mendengar tentang ini, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Terlebih lagi, dia punya firasat, jika dia menceritakan semuanya padanya, perilaku aneh kepala sapi Pang, pusaran takdir yang dilihatnya, dan malapetaka langit dan bumi yang mengerikan, hasilnya hanya akan lebih buruk. Dia memang pintar, tetapi saat ini dia tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa duduk berhadapan dengan Li Qingshan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari bahwa sudut mulut Li Qingshan berkedut. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Seolah-olah dia telah tenggelam dalam mimpi buruk dan tidak bisa bangun. Tubuhnya sedikit gemetar. Di kedalaman neraka, salju berterbangan di mana-mana. Udara dingin terasa menyesakkan, tulang-tulang terasa dingin, dan gigi-gigi tak kuasa menahan gemeretak. Gunung-gunung es tinggi yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke langit yang dingin. Langit dipenuhi awan beku, dan semuanya dingin dan putih. Di mana-mana dingin dan putih. Namun, di gletser hijau dan putih itu, ada bayangan merah yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertautan seperti karang. Dia mengerjapkan mata keras dan menyingkirkan embun beku di kelopak matanya. Dia menyadari bahwa itu adalah api beku, bola-bola, api mati. Rasa dingin itu semakin dalam. Pakaiannya sudah lama robek dan terkelupas, memperlihatkan dadanya yang megah. Kulitnya membeku dan pecah-pecah. Darah sudah membeku di dalam dan tidak mengalir keluar. Itu seperti api mati di gletser, tetapi juga seperti bunga teratai, merah dan mempesona. Ini adalah kedalaman neraka. Dalam rasa sakit yang terus meningkat, dia perlahan lupa menghitung berapa banyak lapisan yang ada, dan yang tersisa hanyalah daya tahan yang mati rasa. Hantu nila itu bersembunyi jauh di luar gletser dan mendesah dengan rasa kasihan. Inilah akhirnya. Neraka yang dingin dan panas ini adalah kuburan bagi roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka benar-benar mati rasa, mereka akan membeku dan tinggal di sana selamanya, sampai suatu hari, mereka akan tertiup menjadi es oleh angin dingin. Atau mereka akan terbakar menjadi abu oleh api liar. Dia tak dapat menahan diri untuk berharap lagi. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Ini neraka. Menyerahkan semua harapan, kematian adalah akhir terbaik. Namun, Li Qingshan tidak mau putus asa. Tidak mau berhenti, dia terus maju. Kakinya yang telanjang menginjak tanah beku yang keras, seolah-olah dia menginjak bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Teratai merah di sekitarnya mekar lebih besar, dan gumpalan udara dingin menembus ke dalam tubuhnya. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih berpikiran jernih. Dia memilih gletser terjauh dan melangkah maju. Angin dingin membekukan matanya, mengubahnya menjadi dua bola es berwarna abu-abu. Namun, langkah kakinya tidak ragu sedikit pun. Dia sudah menggambarkan dengan jelas bentuk gunung es itu di benaknya, dan dia terus maju hingga dia berlari di antara gletser. Menelan angin dingin sepanjang jalan, makan es dan minum salju, jatuh dan memanjat. Kalau saja dia bisa melihat, dia akan menemukan bahwa gletser itu masih di luar jangkauannya, bahkan tidak selangkah pun lebih dekat. Mungkin dia tidak peduli. Sepertinya dia tidak ingin berhenti. Suatu perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam hati hantu nila itu ketika ia bertanya, untuk apa repot-repot? Gendang telinga Li Qingshan sudah lama membeku, jadi dia tidak bisa mendengar apapun. Dia tidak perlu mendengarkan suara angin yang memilukan, jadi dia hanya melambaikan tangannya yang kuat dan gagah serta melangkah maju dengan kakinya yang panjang dan kuat. Melangkah melewati tanah beku yang keras, ia melangkah ke sebuah danau beku yang luas. Hembusan angin meniup salju di permukaan es, dan nyala api mati yang tak terhitung jumlahnya membeku di bawah kakinya, menyilaukan seperti karang. Tiba-tiba, dengan suara retakan, danau beku itu terbelah, membentuk lembah es yang panjang. Dia tidak dapat mendengar atau melihat, juga tidak memiliki kekuatan sihir. Dia terjatuh ke lembah es tanpa pertahanan. Api mati yang membeku tiba-tiba hidup kembali, menari liar seperti ular api, menghangatkan tubuhnya yang dingin. Suhu terus meningkat, dan dia berkeringat sampai tidak ada setetes air pun di tubuhnya. Kemudian, dia terbakar menjadi abu inci demi inci, dan sebelum dia jatuh ke dasar lembah, dia tertiup oleh angin panas. Hantu nila itu menatap ke kejauhan, dan dia benar-benar mengerti satu hal. Dia tidak kewalahan oleh rasa sakit, dan dia tidak akan berhenti di sini. Tak lama kemudian, ia terlahir kembali dari abu, dan gemetar karena angin dingin. Dagingnya kembali mekar dengan bunga teratai merah, dan sebelum bola matanya membeku, ia menatap dalam-dalam ke gletser terjauh, dan memulai babak baru berlari. Kakak tertua, Letian mencoba membangunkan Li Qingshan. Tak lama kemudian, bulu mata Li Qingshan sedikit bergetar, dan ia perlahan membuka matanya. Seperti yang diharapkan, ia terbangun. Ia menatap Letian, dan matanya dipenuhi asap, seolah-olah seumur hidup telah berlalu.
Masih ada pantulan gletser di matanya, dan bibirnya bergetar saat ia bertanya, sudah berapa lama? 3 hari. Hanya 3 hari. Li Qingshan merasa bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Ia percaya bahwa ini bukan sekadar ilusi yang disebabkan oleh rasa sakit, tetapi hukum neraka yang berlaku. Bukan saja dia tidak dapat menghindarinya, tetapi hal itu juga membuat perjalanan ke neraka ini menjadi lebih sulit. Karena rasa sakit yang ia alami sesaat itu merupakan tambahan dari rasa sakit yang ia alami selama berhari-hari di neraka. Meskipun ia terbangun, mimpi buruknya terus berlanjut, es dan api terus-menerus terjalin, dan daging yang membeku dan retak karena dingin berubah menjadi abu karena panas. Hal itu terus berlanjut, dan ia menderita tiada akhir. Kakak senior tertua, kau, Letian segera mengerti. Roh yangnya masih berada di neraka, menanggung segala macam siksaan. Li Qingshan menekan lututnya dan menopang dirinya dengan susah payah. Dia menepis tangan Letian yang ingin menopangnya dan berjalan keluar pintu. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia berbalik. Jangan beritahu siapapun. Pandangannya melayang ke sana kemari, dan suaranya terdengar lelah dan lemah. Sama sekali tidak mengancam. Namun, Letian merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah dia sedang menghadapi takdir itu sendiri. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ya, Tuan. Sudut bibir Li Qingshan berkedut. Ia tampak tersenyum. Terima kasih. Ia menghilang melalui pintu. Fiuh. Letian menghembuskan napas dalam-dalam dan jatuh ke tanah. Li Qingshan terhuyung-huyung ke dalam kediaman Dark Nether. Dengan suara cipratan yang keras, dia jatuh ke dalam air dengan keras. Dia menggunakan transformasi penyuruh dan menekan semua perasaannya. Baru saat itulah dia berhasil memulihkan sedikit akal sehatnya. Tidak, aku tidak bisa mempertahankan keadaan ini terlalu lama. Aku harus pergi ke ujung reruntuhan sesegera mungkin. Kekuatan tekadnya jauh melampaui orang biasa, tetapi bukan berarti tak terbatas. Begitu melampaui batas yang dapat ditanggungnya, ia akan menjadi gila atau bahkan mati. Sebelum itu, dia harus membuat pilihan secepatnya dan memutuskan sepenuhnya hubungan antara tubuh utamanya dan roh yangnya, atau dia pasti akan pingsan. Ada risiko yang sangat besar yang tersembunyi di dalamnya. Begitu dia kehilangan kendali atas roh yangnya, ada kemungkinan roh itu akan terpecah sepenuhnya. Roh itu bahkan bisa menjadi musuh tubuh utamanya dalam upaya untuk menggantikannya. Itu akan menjadi lawan yang menakutkan yang memahami semua rahasianya. Ini bukanlah hal baru dalam dunia kultivasi. Akibatnya, banyak kultivator memadatkan kelahiran jiwa kedua atau ketiga, diikuti oleh banyak roh yin dan yang. Meskipun hal itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka dan membuat mereka tak terkalahkan dalam pertempuran, hal itu selalu menjadi tabu, sesuatu yang tidak diterima oleh jalur kultivasi ortodoks. Namun, Li Qingshan tidak khawatir. Sebaliknya, dia merasa ini adalah yang terbaik. Ruins End mungkin lebih berbahaya dan tak terduga daripada wilayah neraka. Jika dia gagal, setidaknya akan ada secercah harapan baginya untuk terus maju. Alhasil, ia pun mengaktifkan formasi yang telah ia persiapkan sejak lama. Pada saat itu, cahaya biru tua bersinar, dan pusaran air muncul di permukaan air. Pusaran air itu perlahan meluas dan semakin dalam hingga membentuk lubang hitam di kedalaman laut. Ketinggian air turun drastis, tersedot ke dalam lubang. Perlu disebutkan bahwa dasar rumah itu terhubung dengan laut. Ketinggian air sejajar dengan laut. Lubang hitam itu menyedot entah berapa ton air dalam sekejap. Ini semua air sampai akhir kehancuran. Tanpa ragu, dia melompat ke pusaran air besar itu. Sebelum ditelan oleh lubang hitam, dia dan roh yang di neraka kelupaan melantunkan mantra pada saat yang sama. Semoga beruntung. Chapter 1544. Di alam hantu lapar, Little N saat ini tengah berkultivasi di kota Mekar. Tiba-tiba, ia membuka matanya dan terkejut karena hubungannya dengan Li Qingshan telah terputus sepenuhnya. Ia bahkan kehilangan kontak dengan tasbih tengkorak yang telah ia taruh padanya. Dia segera berhenti berkultivasi dan kembali ke tempat tinggalnya. Dia mengambil pecahan formasi yang hancur dan melihat permukaan air yang naik dengan cepat. Dia segera mengerti bahwa Li Qingshan telah pergi ke Ruins End. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi, atau dia tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ia menatap ke arah air laut yang dalam dan suram, lalu menautkan jari-jarinya. Kau harus kembali. Aku akan menunggumu, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, hingga maut memisahkan kita. Pada saat itu, semua rasa sakit lenyap, demikian pula semua warna dan suara. Tenggelam dalam air hitam yang tak terbatas, mungkin karena transformasi penyuruh, dia sama sekali tidak merasa kedinginan. Sebaliknya, dia merasa hangat, seperti seorang pengembara yang telah melalui semua kesulitan di negeri asing dan kembali ke tanah air impiannya. Fiuh. Setelah menjauhkan diri dari es dan api neraka, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghembuskan napas dalam-dalam. Perasaan itu terlalu sulit untuk ditanggung. Jika dia punya pilihan, dia bahkan tidak akan mau menanggungnya sedetik pun. Ia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah aku di neraka dapat bertahan? Sebuah pikiran dingin melintas di kepalanya, jika aku dapat bertahan, maka aku akan hidup. Jika aku tidak dapat, maka aku akan mati. Nalar sehatnya yang hampir menjadi gila karena rasa sakit, pulih dengan cepat. Ia menjadi lebih tenang dari sebelumnya, seperti air hitam tak terbatas di sekelilingnya. Ia menjulurkan kepalanya keluar dari cangkang kura-kura. Kepalanya seperti kepala naga, tetapi juga seperti kepala singa. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mengamati sekelilingnya, tetapi ia tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Dia tidak menghadapi tekanan dan penolakan yang diharapkannya. Dunia yang berubah dari penyuruh primordial tampaknya tidak menaruh permusuhan apapun terhadapnya, seekor penyuruh dengan garis keturunan yang tidak murni, sama sekali. Air hitam membungkusnya dengan lembut, yang malah membuatnya merasa sangat nyaman dan aman.
Dibandingkan dengan kekacauan dunia fana dan penderitaan neraka, tempat ini pada dasarnya adalah surga. Ini adalah kampung halaman kura-kura roh. Garis keturunannya tidak cukup murni. Garis keturunannya tidak cukup murni, tetapi setelah menggunakan transformasi penyu roh, garis keturunannya setidaknya 70 hingga 80% murni. Mungkin penguasa roh Gui Hai itu hanya mencoba menakut-nakuti aku. Tapi di mana aku bisa menemukan tawanan Ruin Sen itu? Li Qingshan mengulurkan anggota tubuhnya. Sambil bergoyang pelan, ia menyelam. Kemanapun ia pergi, air hitam itu otomatis terbelah tanpa ada perlawanan. Setelah menyelam selama waktu yang tidak diketahui, ia masih dikelilingi oleh air hitam yang tak terbatas. Tidak ada setitik debu atau lalat capung pun yang terlihat. Dia menggunakan Mystic Light Illumination. Dengan peningkatan transformasi penyu roh, kemampuan bawaan ini dapat dengan mudah menerangi jarak 500 km. Akan tetapi, dia segera menarik kembali kemampuan ilahiyahnya karena dimanapun cahaya mendalam bersinar, yang ada hanyalah air hitam. Dia bahkan tidak perlu menggunakan matanya di sini, apalagi kekuatan ilahi bawaannya, karena tidak ada yang bisa dilihat. Setidaknya ada bintang yang bersinar dalam kehampaan yang tak berujung, dan setiap bintang adalah sebuah dunia. Ada juga keberadaan Void Devouring Beast. Masing-masing dari mereka adalah bentuk embrio dari sebuah dunia. Meskipun agak menakutkan, setidaknya tidak membosankan. Dia berenang selama waktu yang tidak diketahui. Dia tidak sabar menunggu datangnya makhluk laut dalam yang aneh dan bertarung dengannya. Ia tak dapat menahan diri untuk melantunkan sebuah puisi. Akhir Sinhole, kalian semua adalah air. Oh, Qingshan, kamu punya 4 kaki. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Mungkin dia tidak menyelam dalam, tetapi sedang naik. Karena keberadaan bumi, sedalam apapun lautan, pasti ada dasarnya. Namun di ujung lubang pembuangan ini, tidak ada bumi maupun langit, jadi tidak ada atas maupun bawah. Kedalaman neraka dan kedalaman Sinhole terdengar serupa. Namun keduanya bukanlah hal yang sama. Setidaknya neraka punya lantai, aku hanya harus langsung turun ke bawah. Namun bagian mana yang dianggap dalam? Bukan saja dia tidak bisa menentukan atas atau bawah. Karena tidak ada titik acuan, ia bahkan tidak dapat membedakan utara dari selatan. Kemanapun dia pergi, yang ada hanyalah air hitam tak berujung. Lalu, kemana dia harus pergi? Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Saat ia berpikir, ia menguap dan tiba-tiba merasa sangat lelah. Mungkin karena menanggung siksaan yang mengerikan itu telah menghabiskan terlalu banyak tekadnya. Rasa kantuk menyebar seperti air pasang, menenggelamkannya dalam sekejap mata. Bahkan cangkang kura-kura yang keras pun tampak sedikit lunak. Dia tidak pernah merasa begitu lelah, bahkan ketika dia terlahir kembali sebagai bayi. Dia menggelengkan kepalanya dan mencoba untuk tetap terjaga, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkin, aku harus tidur sebentar, hanya sebentar. Dia menarik kembali kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkang, dan kelopak matanya perlahan tertutup. Hanya cangkang kura-kura yang tertinggal di air hitam, tidak mengapung maupun tenggelam. Seolah-olah ada suara yang berkata padanya, anakku, istirahatlah, kamu terlalu lelah. Anda berada di rumah, sangat aman di sini, tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti Anda lagi. Saya di rumah. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia memikirkan awan berkabut di Village Viewing Platform, kampung halaman yang tampak palsu namun nyata di kejauhan, dan dua wajah yang dikenalnya yang semakin menua dari hari ke hari. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata dengan lembut, ayah, ibu, apa kabar? Aku sangat merindukanmu. Petik 2. Dia tidak dapat menahan diri untuk menarik tubuhnya lebih dalam ke dalam tempurung kura-kura, merasakan sakit yang sudah lama tidak dirasakannya. Dibandingkan dengan hukuman apapun di neraka, itu tidak berarti, tetapi dengan mudah menembus semua pertahanannya, seperti jarum yang menusuk jantungnya. Ketika pertama kali ia datang ke dunia ini, ia menderita rasa sakit seperti ini setiap malam, dan tidak mudah untuk melepaskan diri. Ia pikir ia telah melupakan segalanya, tetapi ternyata tidak. Alhasil, ia pun tersadar. Yang membuatnya lelah bukan hanya siksaan neraka, melainkan semua yang telah dialaminya setelah datang ke dunia ini. Saat pikirannya mengalir, berbagai adegan berkelebat melalui cangkang kura-kura di punggungnya. Segala sesuatu dari masa lalu tampak jelas dalam benaknya, terputar kembali dengan tenang di air hitam. Perjuangan untuk bertahan hidup saat ia masih anak-anak, pembunuhan di Jianghu saat ia masih muda, dan saat ia tumbuh dewasa dan melangkah ke jalur kultivasi, pembunuhan itu menjadi semakin intens, berubah menjadi perang. Perang antara dewa dan setan di dalam hatinya tidak pernah berhenti. Kesombongan, kehinaan, kebencian, kemarahan, ketakutan, pembantaian. Bahkan saat ia bernyanyi dan minum, hatinya terasa tegang. Setelah selesai bernyanyi dan sadar, ia harus bergegas berkultivasi dan bertarung. Ia tidak bisa berhenti, karena begitu berhenti, ia akan merasa lelah. Ia ingin beristirahat dan bersenang-senang, dan mungkin ia tidak ingin maju lagi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa lama ia mencoba, ia malah semakin tenggelam. Dia sudah menjadi sangat kuat, menjadi saudara senior pertama dari Sekte Myriad Phenomenon, berdiri di atas semua makhluk hidup. Dia berkali-kali lebih kuat daripada pemuda pucat dan kurus dari desa Crouching Oaks. Bukan saja dia tidak mendapat kesempatan untuk mengatur napas, tetapi dia juga menghadapi banyak kesulitan, dan jalannya pun menjadi makin berbahaya. Siksaan neraka, air hitam Ruins End, musuh-musuh yang tak dapat dikalahkannya, dan sumpah darah yang tak dapat dihindarinya. Dia memiliki harapan di tengah keputusasaan, dan dia harus bertarung dalam situasi putus asa. Apa sebenarnya arti kehidupan seperti ini? Melampaui 9 surga. Musuh-musuh saudara lembu dapat memotong salah satu tanduknya dan menekan semua orang suci agung. Bahkan jika aku melampaui 9 surga dan bertarung bersamanya, seberapa bergunakah aku nantinya?
Lagi pula, aku hanya manusia biasa. Sudahlah, aku tidak mau terlalu banyak berpikir. Aku akan tidur saja. Aku akan memikirkannya saat aku bangun. Pada saat ini, samar-samar dia mendengar suara yang dikenalnya, bergema berulang kali di dalam hatinya, kamu harus kembali. Kamu harus kembali. Wajah putih pucat muncul di cangkang kura-kura. Dia tampan dan berpakaian sutra. Dia baru berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Sama seperti dia telah kehilangan rumahnya, dan bahkan hidupnya telah direnggut. Ia pernah meneteskan air mata untuknya, dan ia bersumpah untuk membawanya kembali ke rumahnya. Itu sebenarnya rumah yang ingin ia datangi kembali. Namun, dia tidak memilih untuk kembali. Sebaliknya, dia meninggalkan segalanya dan terus maju bersamanya. Dalam sekejap, wajahnya muncul di setiap bagian cangkang kura-kura. Ada masa lalu dan masa kini. Ada tulang putih, dan ada pula wajah rupawan. Semuanya dekat. Itulah satu-satunya keluarganya di dunia ini, Little N. Tidak, aku belum bisa tidur. Dia masih menungguku. Dia membuka kelopak matanya yang terasa seberat 1 ton dan berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari rasa kantuknya. Dia merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Baru saja, jika dia tertidur, dia akan tidur selama lebih dari 1 abad, dan semuanya akan berakhir. Pada saat dia bangun, dia mungkin telah mencapai lapisan ke-9 transformasi penyu roh, tetapi dia akan menjadi penyu roh murni. Dia tidak akan lagi memiliki ambisi untuk melampaui 9 surga. Bahkan saat ia mengalami siksaan neraka, ia tidak pernah menjadi begitu lemah. Rasa sakit itu hanya mempertajam semangat juangnya, sementara kehampaan Ruins End terus menggerogoti keinginannya. Itu bukan benar-benar permusuhan, tetapi itu bahkan lebih mengerikan daripada permusuhan. Tidak, mungkin ini adalah bentuk permusuhan yang paling dalam. Permusuhan dunia juga membutuhkan objek tertentu untuk diandalkan. Misalnya, alam hantu kelaparan membutuhkan dewa hantu untuk menghadapi Little N. Namun, yang ada hanyalah air hitam yang sunyi dan kehampaan yang tak terbatas di Ruins End. Tidak ada yang bisa diandalkan. Alasan mengapa tempat itu begitu misterius dan menakutkan adalah karena Ruins End terus-menerus menyerap semua objek eksternal ke dalam dirinya sendiri. Kalau mereka memiliki garis keturunan kura-kura roh, mungkin mereka bisa berasimilasi menjadi kura-kura roh. Namun kalau mereka ras lain, mereka akan musnah dalam ketiadaan. Karena ia memiliki garis keturunan kura-kura roh, asimilasinya bahkan lebih dalam. Rasa lelah terus menerpa dirinya bagai air pasang. Kehampaan meresap ke tulang-tulangnya melalui air hitam. Dia menggertakkan giginya dan mengedarkan kekuatannya, melepaskan cincin cahaya yang cemerlang. Cincin itu mengembang tanpa suara di air hitam, dan perlahan meredup setelah mencapai jarak lebih dari 50 km. Dia berharap, tahanan Ruins End, dapat melihatnya. Namun, di dalam air hitam yang tak terbatas, cahayanya begitu kecil sehingga tidak sebanding dengan kunang-kunang. Cahaya itu dengan cepat ditelan oleh kegelapan lagi. Dia merentangkan anggota tubuhnya dan berenang maju. Dia harus terus maju, apapun yang terjadi. Setelah itu, dia melepaskan cahaya lagi. Bahkan lebih menyilaukan daripada yang terakhir kali, tetapi dengan latar belakang kegelapan yang pekat, entah mengapa tampak lebih redup, seperti bintang yang berkelap-kelip lemah. Ia terus bergerak maju, berkedip berkali-kali. Mungkin bukan agar orang lain dapat melihatnya, tetapi agar ia dapat menerangi dirinya sendiri dalam kegelapan terdalam dan melawan kehampaan. Kalau dunia gelap gulita, maka dia akan bersinar sendiri. Sekalipun harapan tak ada, selama dia menatap bintang ini, dia bisa terus maju. Chapter 1545. Semoga beruntung. Di kedalaman neraka, di antara gletser, ada sebuah keinginan. Dia memutuskan hubungan terakhir dan jatuh sepenuhnya ke neraka. Dalam sekejap, rasa sakitnya berkurang banyak. Pikirannya terbebas dari rasa kebas dan dia mempertimbangkan kembali situasinya. Bagi para kultivator biasa, roh yang pada hakikat terbentuk dari jiwa dan kondensasi kultivasi seumur hidup. Setiap orang memiliki jiwa. Setelah kultivasi Key Refinement dan Foundation Establishment berhasil, mereka dapat memadatkan Golden Core, kemudian Naschen Soul, Yin Spirit, Yang Spirit, Primordial Spirit, hingga mereka menjadi Perfected Immortals. Dunia kultivasi selalu menghargai jiwa dan memandang rendah tubuh. Umat Buddha bahkan menganggap tubuh sebagai kantong bau. Bahkan jika tubuhnya hancur, jiwanya masih bisa bereinkarnasi. Penggarap dengan jiwa Yin dan jiwa yang bahkan bisa terlahir kembali melalui kerasukan. Ketika seseorang mencapai alam roh primordial, tidak masalah meskipun dia tidak memiliki tubuh. Hanya saja statusnya tidak sebanding dengan manusia abadi. Namun, jika jiwanya hancur, semuanya akan berakhir. Karena kultivasi Li Qingshan terhadap 9 transformasi dewa dan iblis, terutama setelah memurnikan dunia kecil di dalam tubuhnya, tidak masalah bahkan jika roh yangnya hancur total. Jiwanya secara alami akan berkumpul di dunia kecil. Yang perlu ia lakukan hanyalah membuat salinan pengalaman hidupnya di dunia kecil. Meskipun keduanya telah kehilangan kontak, mereka masih memiliki pengalaman, emosi, pikiran, dan nasib yang sama karena informasi yang mereka miliki sepenuhnya sama. Oleh karena itu, tidak ada pertanyaan, siapakah saya? Dia adalah Li Qingshan. Tidak masalah siapa yang asli atau palsu. Yang penting adalah siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Saya memiliki kepala sapi Ah Pang sebagai pemandu. Dengan pengaturan saudara sapi, setidaknya ini membuktikan bahwa ada peluang di jalan ini. Namun, yang terakhir tidak pasti. Rubah berekor 9 itu, Su Mirao, sebagai pemandu, sangat mengerikan. Mungkin itu jalan buntu. Oleh karena itu, aku harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika aku tidak dapat kembali dari puncak, aku harus mengolah kembali 9 transformasi iblis dan dewa dan melanjutkan perjalanan menuju 9 surga. Tidak, ini bukan situasi terburuk.
Meskipun, saya, adalah orang baik dengan alis tebal dan mata besar, bukan berarti saya tidak akan mengkhianati revolusi. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan mengkhianati revolusi. Begitu itu terjadi, aku harus menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Dia terus-menerus dihancurkan dan terlahir kembali di antara es dan api. Pikirannya kejam dan tegas seperti es dan api. Bahkan jika musuh di depannya adalah dirinya sendiri, dia tetap akan membunuhnya. Saya harap, anak laki-laki saya, tidak mengecewakan saya. Li Qingshan memperlambat langkahnya dan terus berjalan menuju Gletser di kejauhan. Langkahnya menjadi lebih mantap. Dia tidak pernah menaruh harapan pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Mungkin keinginan untuk menghancurkan diri sendiri tidak pernah sepenuhnya hilang. Keinginan itu hanya untuk melaksanakan keinginan diri sendiri. Hantu nila itu memandang dari jauh, jantungnya bergetar. Rasanya seperti ada perubahan yang tak terlukiskan telah terjadi dalam tubuhnya. Setelah memperhatikan dengan saksama beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang mendekati gunung es di kejauhan. Meskipun dia tidak berjalan sangat cepat, namun dia memang semakin dekat selangkah demi selangkah. Apa yang telah terjadi? Tanpa disadari, perbedaan telah muncul. Mereka semua adalah Li Qingshan, tetapi mereka bukan lagi Li Qingshan yang sama. Lingkungan yang berbeda akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Alam akhirat dan neraka adalah dua lingkungan yang sangat bertolak belakang. Bahkan di lingkungan yang sama, tetap saja akan ada perbedaan. Baik roh yin maupun roh yang, mereka pasti akan terpengaruh oleh tubuh fisik, seperti halnya manusia biasa yang akan terpengaruh oleh segala macam keinginan. Tetapi tubuh fisik adalah semacam belenggu dan juga semacam pemeliharaan. Hantu adalah makhluk yang paling mudah diubah bentuknya. Hal yang sama juga berlaku bagi para kultivator yang kuat. Jika Chou Tianjiao tidak memiliki tubuh fisik, dia pasti akan dilahap dan diasimilasi oleh kekuatan kura-kura hitam. Mustahil baginya untuk selamat dari kesengsaraan surgawi ke-6. Pro dan kontranya sulit dijelaskan, tetapi satu hal yang pasti. Semakin kuat tubuh fisik, semakin dalam dampaknya. Li Qingshan memiliki semua jenis garis keturunan Gatvian. Setiap garis keturunan mengandung kemauan yang kuat. Meskipun mereka membentuk keseimbangan tertentu satu sama lain, dampaknya pada yang spirit masih sangat dalam. Dan sekarang, pengaruh ini berangsur-angsur menghilang, seperti cahaya senja yang meredup sedikit demi sedikit. Ketika dia tiba-tiba menoleh ke belakang, hari sudah malam. Jika dia mengolah metode kultivasi yang sama dan menempuh jalan yang sama, dia mungkin dapat menjembatani perbedaan ini. Namun, ia mengolah kitab kebebasan, dan 9 transformasi dewa dan iblis, yang merupakan metode kultivasi yang sama sekali berbeda. Bahkan ia sendiri tidak dapat memprediksi apa konsekuensinya. Dalam situasi seperti ini, perbedaan hanya akan semakin dalam bagi para kultivator biasa. Hasil akhirnya pasti akan mengarah pada perpecahan, membentuk jalan yang sama sekali berbeda. Karena Li Qingshan telah memperlakukan dirinya sendiri sebagai musuh imajiner dan siap menerima hasil terburuk, dia jelas tidak peduli dengan perpecahan. Sebaliknya, dia merasa sangat tenang. Dia bahkan sempat mengagumi gunung es yang megah dan api kematian yang megah. Dia masih belum bisa menggunakan kekuatannya, tapi gunung es di kejauhan tidak lagi sulit dijangkau. Saat dia maju, dia menyimpulkan alasan di balik ini. Dia punya tebakan samar. Selama 20 tahun lebih di surga, dia telah membaca semua catatan, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan kitab kebebasan. Dia telah menggunakan transformasi penyuruh untuk melakukan analisis mendalam. Pada saat yang sama, dia melakukan banyak percakapan dengan penguasa roh Guihai. Kura-kura tua itu masih sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci surgawi semua. Dia adalah orang pertama yang mengolah kitab suci kebebasan surgawi. Dia tidak memiliki pengalaman orang lain untuk dijadikan acuan, jadi dia harus mempraktikkan semuanya sendiri. Menurut penelitian kedua kura-kura tersebut, kitab suci kebebasan surgawi mungkin berbeda dari kitab suci surgawi lainnya. Bahkan mungkin justru sebaliknya, ia harus meninggalkan tubuhnya pada saat-saat kritis dan secara sukarela memilih untuk hancur sehingga ia dapat terbebas dari kulit yang bau ini. Jika tidak, ia tidak akan dapat mencapai kebebasan besar yang sejati. Pemahamannya tentang dao kebebasan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum pertempuran di wilayah iblis. Namun, setelah memadatkan kembali jiwa yangnya, dia tidak membuat kemajuan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Ini kemungkinan besar alasannya. Namun, ini hanyalah sebuah kesimpulan di akhir. Tidak ada kultivator yang rela meninggalkan tubuhnya. Tanpa tubuh, mereka akan mudah menjadi gila dan menderita penyimpangan ki. Bahkan setelah mengalami 6 kesengsaraan surgawi, status dewa abadi tidak mendekati status dewa manusia. Jika Chou Tianjiao gagal melindungi tubuhnya saat itu, dia mungkin tidak akan bisa menjadi kepala 6 kesengsaraan. Bahkan lebih mustahil baginya untuk meninggalkan tubuhnya. 9 transformasi iblis dan ilahi memiliki makna yang jauh lebih besar baginya daripada kitab suci kebebasan surgawi. Dia juga telah berfokus pada transformasi penyuruh sepanjang waktu, jadi dia tidak punya waktu untuk menguji teori ini. Namun, keadaan dunia tidak dapat diprediksi. Keadaannya saat ini tidak berbeda dengan kehancuran. Bahkan tidak ada satupun hubungan antara jiwa yang dan tubuhnya. Keberkahan selalu diiringi kemalangan, dan kemalangan selalu diiringi keberkahan. Perjalanan terpisah ini juga bisa menjadi kesempatan bagi mereka. Kekuatan saya jauh lebih besar daripada kekuatan saya sendiri. Jika saya mengkhianati revolusi, saya tidak akan menjadi lawan saya. Namun, jika aku dapat memurnikan jiwa dan menjadi manusia abadi, aku akan mampu bersaing dengan aku. Hehe, lumayan. Chapter 1546. Di Ruins En yang sunyi, Li Qingshan meramalkan kebencian ini.
Dia memahami temperamennya sendiri. Kekeraskepalaan dan kesombongannya mungkin akan menjadi lebih kejam begitu dia kehilangan kendali tubuh Dewa Iblis. Dia tidak pernah memahami dirinya sendiri seperti sekarang. Di rumah kura-kura roh, kemampuan berpikirnya menjadi luar biasa kuat, mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Orang-orang biasa hanya dapat mengamati gelombang di atas permukaan laut ketika berhadapan dengan sejumlah besar informasi dalam ingatan mereka. Hanya ketika mereka berpikir mendalam tentang hal-hal tertentu, mereka dapat menyelami di bawah permukaan laut dan memperoleh wawasan tentang sebagian ingatan mereka, tetapi ada keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Keterbatasan ini melindungi manusia dari gangguan mental. Jika mereka melihat sebuah apel jatuh ke tanah dan langsung memikirkan gravitasi, rumus dan hukum yang tak terhitung jumlahnya, isi beberapa buku akan melonjak keluar pada saat yang sama. Otak mereka akan meledak dengan keras. Akibatnya, pikiran manusia lebih seperti senter, yang terus-menerus bersinar dalam kegelapan. Kemudian, mereka akan dengan paksa menyusun gambar lengkap dari sisa-sisa gambar yang kabur. Tidak dapat dielakkan bahwa mereka akan dipenuhi dengan banyak imajinasi. Semakin kabur dan jauh kenangan tersebut, semakin palsu dan terdistorsi kenangan tersebut. Masa kecil yang indah itu, sejarah yang hilang itu, terus-menerus dirusak oleh angan-angan. Realitas akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Lebih jauh lagi, senter ini selalu menjadi yang paling sulit untuk disinai. Apa yang disebut, mengenal diri sendiri, menjadi hampir mustahil. Itu menjadi proposisi filosofis yang tak terduga. Namun, kura-kura roh tidak memiliki keterbatasan seperti itu. Ia seperti bola lampu besar. Meskipun jangkauan cahayanya juga terbatas, yang ada hanyalah kegelapan yang tidak diketahui. Tidak ada realitas palsu. Lebih jauh lagi, benda itu dapat memantulkan dirinya sendiri kapan saja dan di mana saja. Benda itu jernih dan terang. Itu bukanlah apa yang disebut kecerdasan tinggi, juga bukan seperti superkomputer yang dapat melakukan sejumlah besar kalkulasi dan analisis dalam waktu singkat. Sebaliknya, itu adalah metode kognitif yang sama sekali berbeda. Itu terjadi secara serentak, tanpa urutan apapun. Itu adalah pemahaman yang sistematis dan komprehensif tentang masalah tersebut. Begitu ia melihat apel jatuh ke tanah, ia tidak perlu lagi mengubahnya menjadi kata-kata atau angka yang rumit. Ia dapat langsung membangun struktur model gravitasi di lautan kesadarannya, sekaligus mengandung makna bagi dirinya sendiri. Ketika Li Qingshan melihat seluruh dirinya, dia dapat melihat seluruh lautan ingatannya. Semua detailnya jelas dalam benaknya, keinginan, kehancuran, ketakutan, kelemahan, alasan di balik setiap emosi, motivasi di balik setiap keputusan. Dia tahu segalanya. Dengan dasar seperti itu, tidak diperlukan lagi nubuatan apapun. Kesimpulan sederhana yang dapat diambil adalah, jika aku kembali dari neraka, aku pasti akan menghakiminya. Jika aku menghakiminya sebagai pengkhianat, aku akan menghancurkannya dengan segala cara, seperti saat aku melawan inkarnasi Dewa Iblis Bian, bahkan jika aku harus mati bersamanya. Tidak ada ruang untuk kompromi. Hanya pengkhianatan diri, yang tidak dapat ditoleransi, dan aku mungkin memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Kehilangan roh yang merupakan kerugian baginya. Itu sama saja dengan kehilangan semacam perubahan, dan keseluruhan kekuatannya pun menurun. Dia tinggal selangkah lagi dari kesengsaraan surgawi ke-6. Namun bagi saya, justru sebaliknya. Saya telah terbebas dari belenggu tubuh Dewa Iblis. Sebagai seorang kultivator manusia biasa, saya hanya tinggal selangkah lagi dari kesengsaraan surgawi ke-6. Begitu dia melewati masa kesusahan, dia akan menjadi manusia abadi. Selain itu, dia akan menjadi manusia abadi yang mengetahui semua rahasianya dan akan memiliki tekad yang sama kuatnya untuk bertarung seperti dirinya. Saat itu, tak seorang pun dapat menolongnya. Ia harus menghadapi pertempuran itu sendirian. Pada titik ini, ia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ia memang monster yang berbeda dari orang biasa. Ia memiliki naluri kuat untuk menghancurkan diri sendiri. Tapi bagaimana dengan itu? Dia tidak mau melayani siapapun. Bahkan jika orang itu adalah dia. Pemenangnya kuat, dan pemenangnya kuat. Mengalahkan diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri adalah takdir orang yang kuat. Jika mereka sungguh-sungguh menyimpang satu sama lain. Jika mereka berjalan di jalan yang berbeda, yang akan terjadi hanyalah pertempuran. Dia akan menggunakan kelangsungan hidup dan kehancuran untuk membuat penilaian guna melihat jalan siapa yang lebih benar. Ya, hanya pengkhianatan diri, yang tidak bisa ditoleransi. Dia membuat keputusannya dengan tenang dan acuh tak acuh, dan melupakan masalah itu. Ini bukanlah alasan mengapa dia mengenal dirinya sendiri sejak awal. Asumsinya adalah dia bisa meninggalkan Ruins End. Kalau tidak, tidak perlu disebutkan apapun. Dia bersinar, cincin itu perlahan meredup. Pikiran seperti ini menghabiskan banyak energi, dan dia merasa semakin mengantuk. Ruins End berbeda dengan kehampaan. Kekuatannya tidak akan hilang begitu saja, tetapi juga dapat dengan mudah menyerap kekuatan Ruins End yang tak terbatas. Itu sudah cukup untuk mendukungnya di Ruins End selamanya. Namun, kekuatan Ruins End bukanlah sumber daya murni. Kekuatan itu mengandung banyak informasi. Kehendak penyuruh primordial akan mempercepat penyerapan kehendaknya. Begitu asimilasi dimulai, hal itu tidak dapat diubah lagi. Setelah titik tertentu, ia akan tetap tertidur lelap, dan itu adalah hasil pilihannya sendiri. Dia sedang dilema, tetapi ketika dia mengenal dirinya sendiri, dia sudah menemukan solusinya. Atau dengan kata lain, di sanalah tujuan sebenarnya berada. Selama 20 tahun yang dihabiskannya dalam kultivasi terpencil, dia memahami dua kemampuan bawaan lainnya, yaitu transformasi penyuruh. Salah satunya disebut kehendak mutlak. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Itu hanya bisa sepenuhnya memperkuat kesadarannya, mencegah semua iblis dalam dirinya mengganggunya.
Jika cahaya terakhir cangkang mendalam penyuruh melindungi tubuhnya, maka kehendak absolut melindungi pikirannya. Seperti yang diduga, dia mengucapkan 4 kata, kura-kura pengecut, sampai akhir. Sayangnya, kemampuan ini sama sekali tidak berguna di Ruins End, karena tempat ini adalah kampung halaman kura-kura roh. Kehendak kura-kura roh primordial adalah kehendak mutlak yang sebenarnya. Bahkan kura-kura roh berdarah murni pun harus menerima asimilasi. Sebagai kura-kura roh palsu, menggunakan kemampuan bawaan kura-kura roh secara sembarangan justru akan mempercepat asimilasi. Pendek kata, apapun yang dilakukannya, asimilasi tidak dapat dihindari. Seperti tetesan air yang mengikis batu, ia mengubah segalanya sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, ia tidak membatasi dirinya pada hal itu. Sebaliknya, ia mempelajari kemampuan bawaan kura-kura roh dari semua sudut dan menemukan solusinya. Pertama, ia menciptakan klon cermin dengan Water Mirror's Image. Kemudian ia mulai memahami dirinya sendiri sepenuhnya, dengan mencadangkan semua ingatan dan informasinya. Ia memantapkannya dengan kehendak mutlak, dan menyimpannya dalam klon cermin. Hal ini membuatnya seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Sosok kura-kura roh melekat padanya, mengikutinya kemana-mana. Setelah itu, ia mulai menyerap kekuatan Ruins End, memulihkan kekuatannya sambil menerima asimilasi. Begitu tubuh utamanya hampir tertidur lelap, ia akan segera mengaktifkan avatar cermin dan menyatu dengan tubuh utamanya. Ia akan membangkitkan jiwanya dengan kehendak mutlak dan menggunakan ingatan seumur hidupnya untuk menenun kembali kesadarannya dan menciptakan avatar cermin baru. Selama ia terus-menerus mengulang proses ini, ia dapat terhindar dari asimilasi dan kembali ke titik awalnya secara konstan. Meskipun pada kenyataannya, itu setara dengan berasimilasi berkali-kali. Dibandingkan dengan kehendak mutlak klon cermin, semua perubahan tubuh utamanya menjadi apa yang disebut setan batin. Mereka akan ditekan dan dihancurkan setelah bertabrakan satu sama lain, dan kemudian mereka akan memulai lagi. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya untuk menghindari asimilasi oleh Ruins End. Tentu saja, siklus ini tidak bisa berlangsung selamanya. Sejak awal siklus pertama, ia sudah menduga hal ini. Setiap kali ia menekan setan dalam dirinya, sebagian ingatannya akan hilang dalam tabrakan itu. Lebih jauh lagi, ingatannya akan hancur total, tidak dapat dicadangkan atau diambil kembali, hilang selamanya. Tergantung pada kedalaman ingatan, kenangan yang paling tidak penting akan menjadi yang pertama. Mungkin itu adalah novel kelas 3 yang pernah dibacanya, atau mungkin itu adalah lelucon yang pernah diceritakannya. Dalam 20 tahun terakhir di surga, dia telah mengumpulkan cukup banyak kenangan untuk digunakan sebagai pengorbanan. Namun, jika hal ini terus berlanjut, ingatannya akan semakin berkurang dan ia secara bertahap akan menyentuh ingatan yang paling inti dan penting. Dia harus menemukan tahanan Ruins End itu sebelum dia kehilangan semua ingatannya dan menghancurkannya. Kalau tidak, dia akan melupakan segalanya, termasuk Brother Ox, Little N, dan dirinya sendiri. Chapter 1547. Dalam kegelapan yang tak terbatas, waktu menjadi kabur. Waktu terasa lama sekali, tetapi juga terasa hanya sesaat. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa bayangan cermin telah menyatu dengan tubuh aslinya pada saat ke-23. Ia merasakan sakit yang tajam di otaknya. Sekali lagi, ia kembali ke keadaan semula, dan semua pikiran yang salah telah diperbaiki. Jangan lupakan, niat awal, yang ternyata malah bikin sakit kepala. Rasa sakit itu datang dan pergi dengan cepat. Samar-samar ia mendengar suara ingatan yang hancur. Suara itu sejelas es tipis, dan pecahan-pecahannya mencair di air hitam. Namun, dia tidak tahu apa yang telah dilupakannya. Mungkin itu sesuatu yang tidak terlalu penting, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Melalui kesadaran dirinya, ia memahami satu hal. Tidak ada yang sama sekali tidak penting. Hal-hal penting selalu terbentuk dari banyak hal yang tidak penting. Di balik kisah-kisah heroik, selalu ada pasang surut. Seperti gambar berwarna, tinta tebal terkikis dari sekelilingnya. Jika ini terus berlanjut, berapa lama hal-hal yang disebut penting itu bisa bertahan? Dalam kehampaan, dia tidak kehilangan kekuatan, tapi di sini, dia kehilangan dirinya sendiri. Dia merasakan semacam humor hitam yang aneh. Begitu dia kehilangan sebagian besar ingatannya, roh yang di neraka lebih dekat dengan makna asli dari nama Li Qingshan. Jika dia bertanya, siapakah Li Qingshan yang sebenarnya? Jawabannya sangat sederhana, siapapun yang lebih kuat adalah Li Qingshan. Ini adalah dunia kultivasi. Benturan kekuatan dan pertarungan keinginan tidak ada habisnya. Yang lemah tidak pantas menyandang nama ini, dan yang lemah tidak pantas mendapatkan apapun. Dia telah berlayar di Ultimate untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak melihat apapun, baik itu seberkas cahaya atau setitik debu. Yang ada hanyalah air hitam tak berujung. Namun dalam benaknya, ada peta yang jelas. Dengan posisi memasuki Ultimate sebagai asal, ia terus berlayar, dan lintasan navigasinya seperti pusaran air yang terus meluas. Pada saat yang sama, dia masih terus-menerus melepaskan cahaya dan menggunakan cahaya mistik menerangi semua, untuk mengamati ribuan mil di sekitarnya, jadi lingkaran ini sangat besar. Namun dalam Ultimate yang tak terbatas, dia masih seperti kunang-kunang yang tersesat. Itu hanya membuang-buang cahaya dengan sia-sia. Namun, cahaya itu bukan hanya sekadar cahaya, tetapi juga mengandung pesan. Cahaya yang ditelan kegelapan, terus menyebar lebih jauh dengan air hitam pekat sebagai medianya. Kekuatan sihir baru kedua, transformasi penyuruh. Ini adalah metode komunikasi jarak jauh. Dia dapat berkomunikasi lewat telepati dari jarak yang sangat jauh, yang memungkinkannya memata-matai mereka dengan Mystic Light Illumination sambil memberikan perintah di saat yang sama. Dalam keadaan normal, tampaknya tidak banyak gunanya, tetapi sekarang dapat digunakan sebagai menara sinyal.
Ia terus mengirimkan sinyal, berharap tahanan Sin Hole akan menerimanya. Karena pesan yang terlalu rumit dapat dengan mudah hilang, untuk memastikan sinyal dapat menempuh jarak cukup jauh, pesan tersebut hanya memiliki 3 kata, siapa saya. Bukan hanya sinyalnya yang disederhanakan secara ekstrim, tetapi pertanyaan-pertanyaannya juga lebih mungkin menarik perhatian. Kalaupun ada musuh potensial, itu tidak akan mengungkap tujuannya. Ia akan diperlakukan sebagai kura-kura roh biasa yang sedang tenggelam dalam pikiran mendalam. Mungkin dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Semuanya berjalan sesuai rencana, sangat teliti seperti kura-kura, tetapi tetap saja itu adalah metode yang bodoh. Masa depannya suram, mungkin dia akan mendapat respons di saat berikutnya, atau mungkin dia tidak akan pernah mendapat respons. Pada akhirnya, seperti katak di air hangat, ia perlahan matang. Benar, katak sebenarnya tidak sebodoh itu. Sebagai kura-kura roh, mungkin spesies terpintar di dunia, ia tidak dapat lepas dari nasib ini. Demikianlah ia mulai berputar-putar tanpa henti di air hitam tak berujung itu. Kali ke-108 bayangan cerminnya tumpang tindih dengan tubuh utamanya. Setelah rasa sakit yang biasa dirasakannya, bagian lain ingatannya pun hilang. Ke-108 kalinya bayangan cerminnya tumpang tindih dengan tubuh utamanya. Dia tidak dapat mengingat satu pun buku tentang gunung dan lautan buku di langit. Termasuk Anvetere Tome, itulah satu-satunya gelar yang tersisa. Sudah berapa lama? 1,5 tahun, atau 8-10 tahun. Dia tidak dapat mengingatnya lagi. Mudah untuk menghitungnya. Waktu setiap tumpang tindih pada dasarnya sama, tetapi sekarang dia bahkan telah melupakannya. Terlebih lagi, ia akan melupakannya setiap kali ia mencoba mengingatnya. Ini karena menghafal informasi tersebut sama sekali tidak ada artinya. Sebaliknya, hal itu akan melemahkan tekadnya. Waktu menjadi konsep yang kabur. Kali ke-3528 bukan seperti dia yang berputar. Sebaliknya, seluruh Sin Hole itu berputar. Keheningan yang mematikan itu hanyalah ilusi. Kenyataannya, itu adalah pusaran air besar yang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, seperti halnya manusia yang tidak dapat merasakan rotasi bumi, pusaran air ini terlalu besar. Selain itu, tubuhnya mempertahankan kecepatan yang sama dengan pusaran air tersebut, sehingga ia tidak merasa bahwa dirinya bergerak sendiri. Ia mengira dirinya maju pada lintasan yang tepat, tetapi kenyataannya, ia terus-menerus mendekati pusat pusaran air. Tentu saja dia tidak yakin apakah ini nyata atau hanya ilusi. Dengan hilangnya sejumlah besar ingatan, segalanya menjadi tidak jelas. Siapakah saya untuk ke-7759 kalinya? Dia perlahan menutup matanya. Dia telah mencapai lapisan ke-9 transformasi penyuruh. Semuanya telah berakhir. Dia sudah mengorbankan namanya, tetapi tetap saja tidak ada jawaban. Sebelum keputusasaan sempat muncul, keputusasaan itu mulai surut dengan cepat. Ia setenang mungkin, dan selelah mungkin. Dengan sisa tekadnya yang tersisa, dia mengirimkan pesan terakhir dan tertidur selamanya. Siapa saya? Tiba-tiba, sebuah suara menerobos masuk ke dalam lautan kesadarannya. Suara itu seperti tanah longsor, seperti guntur, seperti auman sejuta singa, membangunkannya dari tidurnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menyusut kembali ke dalam tempurung kura-kuranya. Suara itu terus bergema dengan keras. Bahkan cangkang kura-kura bergetar seolah-olah telah menjadi semacam alat musik. Li Qingshan membelalakkan matanya. Rasa gembira mengalir deras di hatinya. Meskipun dia hampir lupa mengapa dia gembira, dia masih merasa bahagia. Apakah saya sudah menemukannya? Air hitam yang sunyi itu mengalir deras, membentuk pusaran air dan aliran air yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pusaran air dan aliran air berukuran ratusan atau ribuan kali lebih besar darinya. Bahkan seorang kaisar daemon akan mudah tercabik-cabik. Namun, dia tidak takut. Dengan selesainya transformasi penyuruh, dia telah menjadi penyuruh berdarah murni. Menggunakan setiap pusaran air sebagai penanda dan setiap aliran sebagai jalan, dia melaju kencang menuju kedalaman ujung reruntuhan. Tiba-tiba, sebuah bayangan yang menjulang tinggi dan jatuh muncul di hadapannya. Bayangan itu seperti binatang buas yang besar dan berjongkok, datang dari kegelapan yang tak berujung dan masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Siapa yang tahu berapa ribu kilometer jaraknya? Itu gunung. Ia tidak pernah menyangka akan tiba hari di mana ia begitu terkejut dan begitu dekat dengan sebuah gunung. Bukan hanya Ruins End saja, ia juga kehilangan semua ingatannya tentang gunung, termasuk namanya sendiri. Ini setara dengan gunung pertama yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Ia mendekatinya perlahan. Suara yang dahsyat itu berasal dari gunung ini. Batu-batu aneh yang bergerigi dan menjulang tinggi sudah beberapa inci jauhnya, tetapi ia tidak menemukan apapun lagi. Selain gunung, yang ada hanyalah batu. Dia menggunakan cahaya mendalam yang menyinari segalanya dan mengamati seluruh pegunungan dengan saksama. Dia menemukan beberapa kata yang tampaknya terukir di gunung yang paling agung di antara gunung-gunung lainnya. Dia mendekatinya dan melihatnya. Ternyata, itu adalah 3 kata besar yang panjangnya mencapai beberapa ribu meter. Nama itu terdengar agak familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia masih tidak dapat menemukan apapun yang hidup, jadi dia bertanya dengan keras, di mana kamu? Sebuah suara yang sejuta kali lebih keras dari suaranya sendiri menjawab, aku ada di bawah kakimu. Gemuruh, air hitam itu bergelombang, naik turun, menghasilkan arus laut yang tak terhitung jumlahnya. Li Qingshan menggerakkan cangkang mendalam penyuruh dan nyaris menghalangi gelombang suara. Ia menatap pegunungan dan mendapat sebuah ide. Kau tertimpa gunung. Ia merasa suasana ini sangat familiar. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sekelilingnya. Apakah ada semacam stiker emas atau sesuatu di sekitarnya yang perlu ia singkirkan agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke arah barat dan mencapai puncak hidupnya? Suara itu malah tertawa keras, mengguncang gunung-gunung.
Ia menjawab dengan sebuah pertanyaan, bagaimana aku bisa hancur? Li Qingshan terkejut. Ini adalah Ruins End. Bahkan gunung ini seharusnya mengapung di air hitam, jadi tidak akan hancur. Jadi, kamu disegel di tengah gunung. Kau ada di punggungku. Tentu saja tidak. Li Qingshan tercengang. Ia mengerahkan cahaya mendalam yang menyinari segalanya hingga batas maksimal dan mencoba melihat jajaran gunung yang membentang beberapa ribu kilometer sebagai satu kesatuan. Baru kemudian ia menyadari bahwa itu seperti seekor singa yang sedang berjongkok, dan gunung tempat ia berdiri adalah punggung singa yang menjulang tinggi. Dia telah mencapai prestasi utama transformasi penyu roh, jadi dia sudah relatif besar, tetapi dia tampak seperti kutu di punggung singa. Gemuruh, singa itu mengangkat kepalanya, menyebabkan gunung-gunung terangkat dan jatuh. Ia menguap lebar, dua giginya yang panjang seperti dua puncak yang terbalik. Makhluk itu berbalik dan menatapnya. Matanya yang berwarna kuning kecoklatan bagaikan dua matahari yang terik, yang langsung menghilangkan kegelapan yang tak berujung. Anak kecil, siapakah kamu? Aku bukan orang kecil. Bisakah kau pelankan suaramu? Li Qingshan tahu apa yang sedang dihadapinya, tetapi dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasakan keakraban yang luar biasa. Aku tidak bisa, anak kecil. Singa itu menolaknya tanpa ragu. Sudut mulut Li Qingshan berkedut. Singa bajingan ini, jelas, ia tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang tahanan. Singa itu menggerakkan telinganya. Perhatikan pikiranmu. Aku bisa mendengarmu. Dan siapa Anda? Li Qingshan samar-samar menebak identitas singa itu. Dia masih berhasil mengingat informasi ini. Saya lupa, singa itu mengumumkan dengan bangga. Tapi kakak pernah memanggilku singa bodoh, jadi kau bisa memanggilku orang tua bodoh. Li Qingshan memutar matanya. Apa yang bisa dibanggakan dari sebutan, singa bodoh? Atau mungkin yang dibanggakan adalah, kakak laki-laki, itu. Dia tidak perlu menjelaskan apapun. Orang ini seharusnya sudah melihat semuanya darinya. Tetapi mengapa dia merasa kata, orang tua bodoh, agak familiar. Lupakan saja. Kalau tidak salah, kau adalah Santo Agung Pemindah Gunung, Raja Unta Singa. Raja Singa Unta melirik tiga kata, punggung bukit Singa Unta, ya, ini dia. Chapter 1548. Raja Unta Singa melanjutkan, tapi anak kecil, kau tetap harus memanggilku Yugong. Ini perintah. Li Qingshan tidak suka dengan kata, perintah, jadi dia mengangguk, baiklah, Raja Unta Singa. Ya, Raja Unta Singa. Tidak masalah, Raja Unta Singa. Ya, Raja Unta Singa. Raja Singa, Yugong. Air hitam yang sunyi dan tak terbatas itu tiba-tiba menjadi berisik. Singa besar dan kura-kura kecil saling menatap, yang satu agung dan menakjubkan, auranya menyelimuti pegunungan. Yang lainnya tidak berekspresi dan tidak bergerak. Singa tidak marah dan membunuh kura-kura. Sebaliknya, ia bersikeras untuk mengoreksi gelar kura-kura. Setelah banyak berdebat, ia tiba-tiba tertawa. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Suaranya seperti gemuruh guntur, tetapi penuh dengan kegembiraan. Mungkin dia terlalu lama kesepian di penjara air hitam ini. Li Qingshan menyipitkan matanya, hei, tidakkah menurutmu ini kekanak-kanakan? Kaulah yang kekanak-kanakan, si kecil. Raja Unta Singa mengucapkan kata demi kata. Matanya seterang matahari saat menatap Li Qingshan, kamu membawa sumpah darah Styx. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Dia menundukkan kepalanya yang seperti gunung, jika kau ingin bersaing denganku, dia tersenyum bangga, kau akan kalah. Li Qingshan menghela napas. Perbedaan kemampuan mereka bagaikan langit dan bumi. Ia tidak heran singa itu bisa melihat hal ini. Namun, memang benar bahwa sungai Styx semakin dekat. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Lalu, Tuan Singa yang bodoh, bagaimana aku bisa mengeluarkanmu? Dia melihat ke sekeliling, masih berusaha menemukan sesuatu yang tampak seperti emas. Dia punya firasat bahwa pasti ada sesuatu. Raja Unta Singa tertawa lagi, hai anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Bajingan, aku pergi. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu terlalu lemah, tentu saja kamu tidak memiliki kekuatan seperti ini. Kamu masih terlalu muda. Jika kau ingin menghancurkan Ultimate, kau hanya bisa meminta bantuan adik perempuan keduaku yang tercinta. Raja Unta Singa mendongak dan berkata dengan nada hormat. Li Qingshan terkejut, kakak kedua, sang bijak agung dari Samudra Penutup, Raja Iblis Naga. Benar sekali, dia juga adik kedua kesayanganmu. Li Qingshan merasa sedikit kesal. Aku tidak mengenalnya. Kaulah yang dipilih oleh kakak laki-laki, tentu saja kau adalah saudara kami. Raja Unta Singa mengulurkan cakarnya. Dia dengan ringan mengetuk cangkang kura-kura Li Qingshan. Li Qingshan berusaha sekuat tenaga untuk menahan gerakan intim ini. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini kehormatan saya. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu kakak keempat? Tidak, panggil saja aku Yugong. Baiklah, Li Qingshan benar-benar menyerah. Lalu di mana kakak kedua? Aku tidak tahu. Kalau begitu, tetaplah di sini dengan patuh. Tetapi saudara kelima saya yang terkasih harus tahu bahwa dia memiliki pendengaran yang sangat tajam. Kau tahu segalanya. Raja Unta Singa menggoyangkan kedua telinganya yang kecil seperti gunung, sebagai tanda persetujuannya. Ventilasi bijak hebat, Raja Monyet yang mengamuk. Li Qingshan tiba-tiba mengerti mengapa saudara Ox telah mengatur agar kepala Ox Ah Pang membawanya ke kedalaman neraka. Dilihat dari situasi saat ini, semua orang bijak agung sedang ditekan. Jika dia ingin melepaskan mereka, dia setidaknya harus tahu di mana mereka berada. Raja Monyet yang mengamuk adalah bagian terpenting. Semuanya tergantung pada apakah roh yangnya cukup kuat untuk mencapai kedalaman neraka dan bertemu dengan ventilasi Sage Agung. Jika roh yangnya gagal, dia harus masuk neraka lagi. Namun sebelum itu, dia harus menyelesaikan sumpah darah sungai Styx.
Jadi dia memberitahu Dewa Iblis Kyongki tentang taruhan itu. Taruhannya bukan tentang mengalahkan Kyongki, tetapi menjatuhkan gunung Kingki miliknya. Dia percaya bahwa Great Sage Moving Mountain pasti punya cara. Raja Unta Singa tidak mengecewakannya. Itu mudah. Dia membuka mulutnya yang seperti jurang dan meludahkan token seukuran telapak tangan. Ia mendarat di depan Li Qingshan. Ini, token itu sederhana dan kasar, dengan huruf U yang terukir dalam di atasnya. Tidak ada aura yang keluar darinya. Kelihatannya seperti diukir dari batu biasa. Token pemindahan gunung. Ini adalah benda kelahiranku. Dengan token ini di tanganmu, memindahkan gunung dan mengisi lautan akan menjadi hal yang mudah. Li Qingshan menerima token pemindah gunung dengan hati-hati. Sangat penting baginya untuk mengalahkan Kyongki. Raja Unta Singa melanjutkan, kultivasimu terlalu lemah. Kau mungkin tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatannya. Aku akan memberimu 3 gunung lagi untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Dia menggoyangkan tubuhnya. 3 gunung langsung terbang dari punggungnya, mendarat di depan Li Qingshan. Semuanya menyusut seukuran kepalan tangan, seperti 3 gunung palsu. Akan tetapi, secara detail, semuanya sama persis dengan pegunungan aslinya. Li Qingshan bertanya, apa nama gunung-gunung ini? Gunung Taring Serigala, Punggungan Pencakar Langit, Puncak Tebing Kuning. Li Qingshan meraih Gunung Taring Serigala dan berusaha mengangkatnya, tetapi tidak bergerak sama sekali. Siapa yang tahu berapa puluh juta ton beratnya? Jangankan transformasi penyu roh, bahkan transformasi iblis sapi pun tidak sanggup mengangkat beban seberat itu. Raja Unta Singa tersenyum. Kau bukan kakak laki-laki. Bagaimana kau bisa menggunakan kekerasan? Li Qingshan teringat sesuatu. Ia melambaikan tablet pemindah gunung dengan lembut, dan 3 gunung segera terbang, seringan 3 burung. Raja Unta Singa mengingatkan, kamu hanya dapat menggunakan ketiga gunung ini 1 kali. Kamu tidak akan dapat mengembalikannya setelah menggunakannya. Cukup, Li Qingshan mengangguk. Ia hanya meminjam kekuatan Raja Unta Singa, tetapi ia sudah merasa perjalanan ini sepadan. Ia tidak hanya memiliki harta karun misterius untuk menghadapi Kyongki, tetapi ia juga memiliki teknik yang sangat kuat. Ketiga gunung tersebut telah disempurnakan oleh Raja Unta Singa. Gunung-gunung tersebut tidak longgar dan tidak nyaman seperti gunung-gunung biasa. Sebaliknya, gunung-gunung tersebut hampir seperti harta karun misterius. Gunung-gunung tersebut kokoh dan dapat digunakan dengan bebas. Bahkan seorang manusia abadi akan hancur berkeping-keping hanya dengan 1 pukulan saja. Namun, sejauh mata memandang, ketiga gunung itu hanyalah yang terkecil di punggung Raja Unta Singa. Ditambah lagi fakta bahwa dirinya sendiri hampir seperti gunung. Mountain Moving Sage sesuai dengan namanya. Semua ini mungkin sebagai persiapan untuk perang suci di luar 9 surga. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sekarang. Namun, dia punya firasat bahwa hari ini tidak akan lama lagi. Ini adalah ramalan dari seekor kura-kura roh berdarah murni. Suatu hari, dia akan memiliki kekuatannya sendiri dan menjadi seorang Sage Agung sejati. Aku harus dipanggil apa? Invincible Great Sage. Tak apa, aku akan kembali dan membicarakannya dengan Little N. Memikirkan Little N, dia ingin pulang. Meskipun Little N telah lupa siapa dia pasti akan mengingatnya. Sebelum dia pergi, dia bertanya, oh benar, siapa aku? Wajah Raja Unta Singa menjadi gelap, kau yang ketujuh. Kalau tidak salah, yang ketujuh seharusnya setara dengan surga. Diam kau, Raja Unta Singa murka, jangan sebut nama pengkhianat itu. Singa meraung, gunung-gunung melolong, air hitam tak berujung bergolak, dan seluruh Returning Ruins terguncang. Li Qingshan tersapu oleh air hitam dan menghantam gunung. Gunung itu runtuh, seolah-olah dia sedang menghadapi bencana alam yang mengerikan. Dia berteriak, tenang saja. Tenang. Petik 2. Raja Unta Singa menarik kembali amarahnya yang menggelegar, tetapi dia masih marah. Dia menggertakkan giginya yang tajam dan berteriak, pengkhianat. Pengkhianat. Petik 2. Li Qingshan memiliki perasaan campur aduk, apa yang terjadi? Jangan tanya, aku tidak mau membicarakannya. Pergi. Raja Unta Singa tiba-tiba kehilangan minat. Ia menoleh ke belakang dan berbaring malas di atas kakinya. Telinganya juga terkulai ke bawah. Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya dan tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang dia adalah kura-kura roh sungguhan, masuk dan keluar dari Returning Ruins tidak lagi sulit. Sebuah pusaran air muncul di air hitam dan tepat saat dia hendak memasukinya. Raja Unta Singa berkata dengan lelah, tidak apa-apa, kamu yang ke-8. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.